Hai guys. Jadi kami dari kelompok geografi ingin menjelaskan kerjasama antar negara Indonesia dengan negara Jepang di bidang pendidikan, yaitu dalam pertukaran pelajar. Nah guys, kerjasama pertukaran pelajar antara Indonesia dan Jepang merupakan salah satu bentuk kerjasama internasional yang berfokus pada pendidikan dan kebudayaan. Berikut adalah tujuan, dampak, dan manfaat bagi kedua negara dari kerjasama ini, serta klasifikasinya dalam jenis kerjasama. Tujuan yang pertama, peningkatan pemahaman antar budaya, meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap budaya, bahasa, dan tradisi masing-masing negara. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia, meningkatkan kualitas pendidikan dan kemampuan akademik para pelajar melalui pengalaman belajar di lingkungan internasional. Yang ketiga, penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang melalui kerjasama di bidang pendidikan. Yang keempat, peningkatan kompetensi global, mempersiapkan pelajar untuk berkompetensi di dunia global dengan memberikan pengalaman internasional. Yang kelima, promosi pendidikan, memperkenalkan sistem pendidikan masing-masing negara dan mendorong inovasi dalam metode pembelajaran. Terus nih, ada juga dampak positif dari pertukaran pelajar antar negara Indonesia dengan negara Jepang, yaitu pertama, akademik. Pelajar mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru, serta perspektif yang lebih luas dalam bidang studi mereka. Yang kedua, sosial dan budaya. Pelajar menjadi lebih terbuka dan toleran terhadap budaya lain, meningkatkan keterampilan komunikasi antar budaya. Yang ketiga yaitu ekonomi. Pelajar yang terampil dan berwawasan internasional dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada perekonomian negara asal mereka. Dan yang terakhir ialah hubungan internasional, memperkuat hubungan diplomatik dan kerjasama antar lembaga pendidikan di kedua negara. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif, yaitu adaptasi sosial dan budaya. Pelajar mungkin mengalami kesulitan adaptasi dengan lingkungan budaya dan sosial yang berbeda. Yang kedua yaitu biaya. Program pertukaran pelajar bisa memerlukan biaya yang cukup besar, baik dari pihak pelajar maupun penyelenggara program. Ada juga nih manfaat bagi Indonesia, yaitu seperti pengembangan SDM, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan global. Terus inovasi pendidikan, peningkatan inovasi dalam metode pengajaran dan kurikulum pendidikan di Indonesia. Dan yang terakhir ialah jaringan internasional, pelajar yang berpartisipasi dalam membangun jaringan internasional yang bermanfaat di masa depan. Nah, selain ada manfaat bagi Indonesia, ada juga manfaat bagi negara Jepang, yaitu yang pertama, promosi budaya, memperkenalkan budaya Jepang kepada pelajar internasional, meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap Jepang. Yang kedua, kolaborasi akademik, meningkatkan kolaborasi akademik dan penelitian dengan institusi pendidikan di Indonesia. Yang terakhir, pengayaan lingkungan belajar. Keberadaan pelajar asing dapat memperkaya lingkungan belajar dan perspektif mahasiswa lokal. Terus ada jenis kerjasama juga nih untuk kerjasama pertukaran pelajar antar negara Indonesia dan negara Jepang, termasuk dalam kerjasama bilateral dan kerjasama di bidang pendidikan dan kebudayaan. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan antar negara melalui pengembangan sumber daya manusia, pertukaran budaya, dan peningkatan kualitas pendidikan. Untuk kesimpulan semuanya, kerjasama pertukaran pelajar antara negara Indonesia dan negara Jepang membawa berbagai tujuan, dampak, dan manfaat yang signifikan bagi kedua negara tersebut. Ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat hubungan bilateral, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mengembangkan pemahaman serta apresiasi terhadap budaya masing-masing negara. Nah, jadi sekian guys untuk penjelasan kerjasama antar negara Indonesia dengan negara Jepang di bidang pendidikan di pertukaran pelajar. Sekian dari video kami, terima kasih.